Tidak selamanya orang menderita itu karena dosa. Ya, ada orang menderita karena dosa sebagai hajaran Tuhan, sebagai teguran Tuhan, tapi tak selamanya orang menderita itu karena dosa. Ayub orang saleh, tapi justru karena kesalehannya dia menderita. Karena kesalehannya iblis menyerang dia. Seandainya Ayub tidak hidup saleh, apakah iblis merasa perlu serang dia? Mungkin tidak. Karena itu kalau saudara hidup aman-aman, belum tentu karena saudara baik di hadapan Tuhan. Mungkin karena saudara tidak cukup untuk mengganggu iblis. Makanya dibiarin saja. Tapi kalau saudara hidup begitu taat, mengganggu iblis, apalagi rajin melayani. Kalau saudara orang Kristen, diam-diam saja, ya. Baru-baru saya acara tanya jawab, ada orang bertanya, Pak, saya mau tanya, kenapa dulu sebelum saya ikut Yesus kok hidup saya relatif aman, Pak, ya? Tapi begitu saya ikut Yesus dan melayani Yesus, kok masalah datang begitu banyak? Saya bilang, puji Tuhan, itu wajar. Karena kalau sampai hidupmu tidak diserbu iblis, ada dua kemungkinan. Pertama, karena kamu kawannya iblis. Atau kedua, karena pelayananmu tidak cukup mengganggu iblis. Tapi begitu ada pelayanan yang mengganggu iblis, dia pasti serang. Saudara lihat, Yesus habis dibaptis langsung ditunggu iblis, diserang iblis kan di padang gurun dengan pencobaan. Mengapa? Pencobaan pertama dia bilang, jika engkau anak Allah, ubah batu-batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah. Mengapa iblis bilang jika engkau anak Allah? Karena sebelumnya Yesus baru dibaptis, keluar dari air ada suara, inilah anakku, inilah anakku. Iblis tunggu, jika engkau anak Allah. Ya kan? Kenapa Yesus dibaptis? Karena dia mau masuk pelayanan. Begitu dia mau masuk pelayanan, setan atau iblis langsung menyerang dia. Karena itu saudara, hidup yang saleh, hidup takut Tuhan, apalagi melayani Tuhan, jangan pikir bahwa saudara akan bebas dari serangan iblis. Justru iblis akan memberikan serangan. Tapi iblis tidak bisa serang kalau Tuhan tidak izinkan. Hanya Tuhan izinkan. Dan saudara lihat baik-baik, untuk bisa serang Ayub, iblis perlu kulonun sama Tuhan kan. Dan Tuhan bilang, ambil semuanya tapi tubuhnya jangan. Dan iblis tidak bisa lewat garis itu. Pasal yang kedua, iblis bilang memang dia masih tahan. Kenapa? Karena tubuhnya belum saya sentuh. Lalu Tuhan bilang, ambil semua, hajar semua, tapi nyawanya tidak. Maka iblis timpakan semua penyakit. Berarti iblis memang diizinkan Tuhan, tapi tidak lewat yang Tuhan batasi dia. Karena itu saudara-saudara, jangan berpikir bahwa hidup Kristen pasti aman-aman saja. Bisa jadi justru karena kesalehan, karena ketaatan, karena kesungguhan di dalam pelayanan, itulah yang membuat iblis menyerang kita.